kasih banyak Pak Arief Suyoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini kita berjumpa kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita mengadakan juga acara webinar saat kami berada di Kuala Belait tentang kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Nah, malam ini kita khusus membahas tentang upaya-upaya perlindungan, ya, perlindungan PMI kita di luar negeri. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Arief tadi angka yang cukup memprihatinkan. Kalau kita lihat tadi data yang dibacakan Pak Arief tadi itu pada tahun ini baru bulan Juni ya, baru bulan Juni kita sudah ada hampir 2.900 warga kita yang sakit. Tahun lalu tadi kita sebut, tahun lalu itu 3.700. Saya khawatir kalau tahun ini sampai, ini kan baru setengah tahun ya, mudah-mudahan jangan sampai dikalikan 2. Artinya kalau 2.900 kali 2 maka sudah akan mendekati 6.000. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Demikian juga angka warga kita yang meninggal, kalau kita lihat data tadi, sampai bulan Juli ini aja sudah 24 orang yang meninggal. Tahun lalu 1 tahun 30. Jadi angka ini cukup memprihatinkan. Itulah KBRI sebagai wujud kepedulian kita kepada warga kita yang di Brunei, terutama para pekerja migran. Kita ingin berdialog melalui webinar. Ya, kita belum sempat ketemu, belum bisa tatap muka karena COVID. Saya pikir tidak menjadi halangan, melalui Zoom pun kita bisa berdialog. Itulah kita pada malam ini beruntung Ibu Budi atas tenaga kerja bersedia untuk meluangkan waktu untuk menyampaikan kembali kebijakan perlindungan pekerja migran di luar negeri, dan juga kita bersyukur ada Pak Nur Bilhaki yang juga siap akan sharing informasi tentang aplikasi keselamatan kerja. Ya, saya kira kami yakin pada malam ini insya Allah banyak warga kita yang mengikuti melalui Facebook maupun sarana IT yang lain. Dan saya ingin saudara semua mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh para narasumber. Kami khawatir betul, apalagi di saat COVID. Ya, di saat COVID ini kita betul-betul memiliki beberapa tantangan. Oleh karena itu kami berharap warga negara kita semua yang ada di luar negeri, terutama di Brunei ini, terus senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita semuanya. Ya, jangan sampai mendapat atau menambahkan angka-angka yang tadi tidak menggembirakan. Ya, tadi Pak Arief belum menyebutkan ya, dari jumlah yang sakit dan kematian ini penyebab utamanya adalah penyakit-penyakit seperti stroke, jantung ya, kemudian pendarahan di otak, hipertensi, kolesterol, ya, gula darah tinggi dan seterusnya. Ini penyakit-penyakit yang sebetulnya akibat dari pola makan Anda semuanya. Oleh karena itu di Brunei ini sambil bekerja dan memang makanannya enak-enak, makanannya lezat, saya pesankan mari kita jaga pola makan kita, makan banyak boleh, tetapi tentu harus kita imbangi dengan olahraga yang cukup ya, dan dengan istirahat yang cukup pula ya. Kebersihan juga menjadi hal yang penting, apalagi di masa-masa sekarang COVID ini. Jangan sampai satu sama lain lupa dengan protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh Brunei, sehingga nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pendek kata, dalam malam ini kita akan jelaskan bagaimana kita melakukan keselamatan kerja. Ya. Tadi juga disebut oleh Pak Arief, moderator, ada beberapa kasus yang PMI kita mengalami keselamatan kerja. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan kiat-kiat bagaimana kita bisa aman dari pekerjaan sehari-hari. Nanti juga saya harap Bu Budi pun akan menjelaskan tentang perlunya asuransi kesehatan dan dicek kembali apakah betul masing-masing sudah diasuransikan. Nanti juga bisa dicek kembali apakah masing-masing telah memiliki asuransi kecelakaan kerja atau asuransi yang ada sudah masuk untuk kecelakaan kerja. Saya kira ini hal yang penting ya, kami ingin KBRI, kita semua berharap agar semua WNI kita, terutama para PMI kita semuanya bekerja dengan baik, dengan sehat, dengan selamat, sehingga kami dengan senang hati melihat banyak warga kita yang kembali ke tanah air dengan membawa gaji yang banyak, yang utuh untuk warga masing-masing di Indonesia.
Kami tidak ingin melihat lagi ada laporan-laporan ada warga kita dari Ripas dinyatakan meninggal dunia. Kami tidak ingin lagi mendengar berita ada sekian warga kita sakit. Oleh karena itu pada malam ini kita betul-betul ingin bahwa masalah kesehatan perlindungan kerja ini dibahas dengan tuntas, dan saya mohon ini dengarkan dengan baik sehingga nanti betul-betul bermanfaat apa yang kita dengarkan pada acara malam ini. Kira-kira ini Pak Arief sambutan saya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Budi ya, dan Pak Nur Bilhaki yang malam ini bersiap untuk menjadi narasumber. Tidak ada lain kecuali harapan agar Allah SWT nanti membalas budi baik Bapak Ibu semuanya yang pada malam ini meluangkan waktu untuk memberikan paparan. Saya kira demikian Pak Arief, pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Nurbil, kami duluan menyampaikan. Jadi untuk tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama pesan yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar terkait pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu kita akan, saya dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan terkait seperti apa sih kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja migran Indonesia. Boleh dibantu? Baik, untuk kali ini pertama mungkin saya akan menyampaikan terkait seperti apa sih pentingnya K3 itu. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja biasanya kita sebut dengan K3. Urgensinya seperti apa, kemudian saya mungkin sekilas menjelaskan masalah terminologinya, terminologi dasarnya, kemudian kita akan lihat bagaimana peraturan perundang-undangan terkait kebijakan K3 tersebut, bagaimana kecelakaan kerja dan pencegahannya. Baik, pertama mungkin terkait urgensinya K3. Lanjut. Ya. Baik, kita lihat masalah sebenarnya tujuan apa sih ada K3 itu gitu ya. Tujuannya memang untuk menjamin kelangsungan bekerja dan berusaha. Kalau kita menjaga kesehatan, kita menjaga keselamatan kerja, tentunya keberlangsungan pekerja dan berusaha itu akan terjamin. Kemudian sasarannya apa? Sasarannya adalah untuk menjamin keselamatan pekerja dan orang lain. Jadi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selain itu juga untuk menjaga aset perusahaan atau aset pemberi kerja tentunya, tempat bekerja kita. Dan terakhir untuk menjamin agar semua aparat produksi dapat dipakai secara aman dan efisien guna meningkatkan produktivitas. Lanjut Pak. Baik, ini tadi sekilas sudah disinggung oleh Bapak Moderator. Jadi izinkan kami untuk menyampaikan bahwa ini data yang kami dapatkan, KBRI dapatkan dari mulai tahun 2017 sampai Juli 2020. Tercatat di kami ada WNI atau PMI yang meninggal di tahun 2017 itu sebanyak 27 orang. 27 orang itu 11 diantaranya meninggal karena kecelakaan kerja. Kemudian di tahun 2008 alhamdulillah menurun jumlah WNI dan PMI yang meninggal. Tapi perbandingannya tidak jauh beda dengan tahun 2017, yaitu ada 10% dari jumlah 21 orang itu meninggal juga karena kecelakaan kerja. Alhamdulillah di tahun 2019, walaupun kasus PMI, WNI yang meninggal itu meningkat sebanyak 32 orang, tetapi tidak ada satupun yang meninggal karena kecelakaan kerja. Sayangnya di tahun 2020, dan ini data yang kami dapatkan baru mulai dari Januari sampai Juli 2020, itu sudah tercatat sebanyak 24 orang yang meninggal, dan 17% atau 4 orang diantaranya meninggal karena kecelakaan kerja. Tadi sudah disampaikan juga sekilas oleh Bapak Arief Syoko bahwa
Sebagian besar yang meninggal ini memang mengalami sakit. Sakit ini pun kita juga kemungkinan besar yang kami perkirakan juga bisa jadi karena adanya kesalahan penanganan dalam K3. Next. Jadi kembali lagi bahwa memang untuk K3 ini merupakan hal yang sangat penting, di mana situ ada alasan juga dari hak asasi manusia bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup sehat dan selamat. Dari alasan ekonomi pun dapat disebutkan sebagai pengendali kerugian ya, loss control untuk pengendalian kerugian dalam efisiensi. Selain itu juga sebagai agen kepatuhan untuk meyakinkan terpenuhinya norma-norma dan peraturan K3 dalam perusahaan. Sebagai advisory body atau badan penasihat ya dalam penerapan K3. Dan sebagai alat manajemen untuk menjalankan fungsi pengendaliannya dalam aspek K3. Next Pak. Mungkin secara umum kita akan masuk dulu ke terminologi dasarnya dari K3 ini apa sih? Sebenarnya yang paling yang perlu kita cermati adalah adanya bahaya. Sebenarnya pengertian bahaya itu apa? Bahaya atau sumber bahaya itu adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan celaka atau luka atau kerugian, perusakan lingkungan, gangguan kesehatan, perusakan properti dan lain-lain. Sifatnya bisa bersifat fisik, ya dalam mechanical atau electrical, biologi, kimia, psikologi maupun sosial. Nanti mungkin ini akan dikupas lebih jauh oleh pembicara kita berikutnya. Selain itu dari jenisnya ada 4 yang bisa kita perhatikan. Di sini ada machinery, di mana misalkan ada instalasi atau pemasangan peralatan yang tidak benar, ya, tata letak dan desain peralatannya, dan alat kerja itu juga perlu kita perhatikan. Material dari bahan-bahan kimianya yang berbahaya harus diletakkan di tempat yang cukup terjamin untuk tidak mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja misalnya. Dari sisi orangnya juga ya, cara kerja dan perilaku dalam pekerjaan itu juga sangat penting. Selain itu ada juga medianya. Media pengantar ini juga termasuk misalkan ada kualitas udaranya, ada penerangannya seperti apa, bising, vibrasi dan lain-lain. Next Pak. Setelah ada bahaya tentunya ada risiko. Risiko itu apa? Risiko itu adalah kemungkinan timbulnya efek negatif dari suatu sumber bahaya. Kalau tadi sumber bahayanya sudah kita lihat ada, misalkan tadi jenisnya ada yang bersifat mechanical misalkan ya. Wah itu kemungkinan timbulnya efek negatif dari situ ada. Kemudian ada lagi kejadian dari suatu sumber bahaya yang mengakibatkan kerugian. Kalau tadi ada efek negatifnya, bisa jadi itu akan menimbulkan kerugian. Kerugiannya misalkan ya celaka, sakit, kerusakan dan lain-lain sebagainya. Tinggi rendahnya risiko ditentukan dan tingkat seringnya terjadi dari tingkat seringnya terjadi dan tingkat keparahan kejadian, gitu ya. Nanti kalau jenis-jenis resikonya pastinya ini saya secara umum saja, nanti ada narasumber berikutnya akan memaparkan lebih jauh seperti apa sih implementasinya di lapangan. Ada jenis-jenis risiko misalkan terbentur, terpukul, terperangkap, jatuh dari ketinggian yang sama, maksudnya misalkan kita kepleset gitu ya, tergelincir itu dalam ketinggian yang sama, atau kita jatuh dari ketinggian yang berbeda, terpapar. Kalau sekarang kita memang sedang dilanda pandemi COVID-19 itu ya, ada bahaya juga kita terpapar misalkan. Kemudian ada penghisapan, penyerapan, tersentuh aliran listrik dan lain-lain. Ini dalam sebenarnya ini sudah dalam ada salah satu peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di mana semua jenis resiko ini masuk dalam kategori ada C1 sampai dengan C10, di mana masing-masing memiliki risiko dan tentunya akibat kecelakaan kerjanya yang parah
dari ringan sampai dengan parah. Next. Kalau tadi ada bahaya, ada risiko, perlu kita juga melakukan yang namanya proses identifikasi. Saya coba untuk menganalogikan ini dengan prinsip buaya ya, principle of crocodile. Satu, di situ ada kita mengidentifikasi sumber bahaya dan pelajari risiko. Kemudian evaluasi risiko, eliminasi risiko, ganti risiko misalnya. Kalau kita lihat kira-kira wah risiko yang A ini terlalu apa? Risikonya lebih tinggi, mungkin kita akan ganti ke risiko lain yang kemungkinan besar lebih rendah. Atau kita hilangkan dengan isolasi. Kemudian kalau memang tahap-tahap itu juga belum bisa teratasi misalkan, mungkin kita harus gunakan alat pelindung diri. Ninggalin bisa di sini. Terakhir, kalau memang semuanya tidak bisa, ya udah kita dengan menghindar saja gitu ya, atau run away. Baik, next. Sekarang kita lihat seperti apa sih peraturan perundang-undangan terkait kebijakan K3 ini sendiri. Kita mulai dari peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, yaitu di Republik Indonesia, di mana dasar semuanya ini adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan itu adalah memastikan kesejahteraan meliputi berbagai aspek termasuk perlindungan, aspek keselamatan dan kesehatan pekerja untuk keberlangsungan pekerjaan. Kemudian dari Undang-Undang Dasar kita turunkan menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu Undang-Undang terkait keselamatan kerja. Kemudian ada lagi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, khususnya di pasal 86 dan 87. Dan khusus untuk teman-teman yang ada di Brunei Darussalam ini, mungkin yang lebih pas adalah Undang-Undang Perlindungan PMI, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dari semua undang-undang itu diturunkan lagi aturannya lebih spesifik ke peraturan pemerintah. Kemudian ada peraturan menteri, dan terakhir adalah peraturan teknis atau yang khusus. Next. Tadi untuk undang-undang sudah saya bahas sebelumnya bahwa dari pasal 27 ayat 2 ada menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu yang memastikan adanya kesejahteraan meliputi aspek perlindungan, aspek keselamatan dan kesehatan. Kemudian bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja? Di sini disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Selain itu ada juga bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. Jadi ini muncul lagi tadi di awal sudah kami sebutkan bahwa sebenarnya K3 itu urgent, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain dan tempat kerja kita. Next. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya di pasal 86, di sini ada ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Moral dan kesusilaan, 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. Di ayat 2-nya disebutkan juga untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Di ayat ketiganya disebutkan bahwa ayat 1 dan 2 itu dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Di pasal 87 juga disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Next, Pak. Nah, ini untuk khusus yang teman-teman pekerja migran Indonesia.
Saya ambilkan di sini ada di pasal 29 khususnya bahwa disebutkan dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan yang namanya jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Di ayat 2-nya disebutkan bahwa penyelenggara program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, kita tahu di sini PMI, dan keluarganya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional. Jadi kalau di Indonesia ada sistem jaminan sosial, berlaku juga untuk PMI yang ada di luar negeri. Siapa penyelenggaranya? Penyelenggaranya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat dengan BPJS. Untuk resiko tertentu yang tidak tercakup dalam jaminan sosial, nanti BPJS bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta. Oke, next Pak. Baik, kalau tadi ada undang-undang, kita turunkan lagi ke Permenaker atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Jadi tadi di undang-undang juga disebutkan bahwa penyelenggaranya adalah pemerintah yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian jenis program jaminannya ini meliputi ada jaminan kecelakaan kerja atau disingkat dengan JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT. Khusus untuk yang jaminan hari tua atau JHT ini opsional, boleh diikuti, boleh tidak. Tetapi dua program jaminan yang sebelumnya, JKK dan JPM, itu wajib untuk pekerja migran Indonesia. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang diterima JKK pada, jadi sebenarnya perlindungan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu ada tiga fasa. Satu adalah sebelum bekerja, kemudian selama bekerja, dan yang ketiga adalah purna bekerja atau setelah bekerja. Khusus teman-teman yang ada di Brunei berarti kita masuk ke fasa yang selama bekerja. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah khusus untuk JKK ya, program JKK adalah perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan oleh pemberi kerja. Kemudian santunan berupa uang dan atau pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Next. Kemudian manfaat program JKM tadi, JKM itu adalah jaminan kematian ya. Mungkin ya memang ini kita tidak harapkan ya, tapi untuk menjaga supaya keluarga juga terlindungi dari oleh negara gitu. Kita perlu juga masuk ke dalam program JKM yang khusus untuk PMI selama bekerja. Ini akan nanti diberikan dalam bentuk santunan berupa uang, meliputi satu santunan kematian, kemudian santunan berkala, ketiga santunan pemakaman, dan ada lagi beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 orang anak peserta, dibayarkan secara tahunan, yang besarnya nanti ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan anak peserta. Apakah anaknya masih pendidikan SD gitu ya, dan SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Jadi beasiswa yang disiapkan adalah sampai perguruan tinggi. Ketiga adalah manfaat program JHT. Program JHT ini tadi opsional ya, bisa diikuti oleh PMI atau juga tidak. Manfaat yang bisa diberikan adalah setelah berhenti bekerja karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, kita dapat memanfaatkan program JHT tersebut. Kemudian apabila mengalami PHK misalkan, meninggal dunia, cacat total tetap, atau menjadi warga negara asing. Baik, yang berikutnya kita lihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di negara Brunei Darussalam ini sendiri. Di Brunei Darussalam ada yang disebut dengan Workplace Safety and Health Order. Ini tahun 2019
ya, order yang paling tinggi untuk terkait kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Kemudian diturunkan lagi dengan yang namanya Workmen Compensation Act tahun 1957, dan kemudian ada regulasi-regulasi yang terkait dengan biasanya khusus untuk masing-masing sektor ya. Ada di sini ada regulation construction misalkan, ada yang regulasi terkait facility control and major accident hazard, regulation risk management, regulation workplace safety and health, dan ada juga regulation incident reporting. Next, Pak. Baik, untuk tadi yang pertama kita coba kupas terkait workplace safety and health order, atau di bahasa Melayukan mungkin ini ya, adalah perintah keselamatan dan kesehatan tempat kerja. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa segala cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat pekerjaan harus dikompensasi. Kemudian memantau dan memastikan bahwa semua tempat kerja dalam kondisi aman dan sehat, untuk memberikan informasi yang berguna dan melakukan kampanye kesadaran tentang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Juga untuk mengukur pendekatan sistematik pada inspeksi organisasi di negara Brunei Darussalam, serta mendukung organisasi dalam memelihara dan memantau tempat kerja. Yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pekerja migran Indonesia adalah majikan, pekerja, dan praktisi medis terdaftar yang melanggar peraturan ini bersalah atas pelaturan, bersalah dan dinyatakan melanggar, dan bertanggung jawab atas hukuman karena pelanggaran pertama dengan denda tidak lebih dari 5.000 Brunei dolar. Karena tiap tempat kerja, tiap perusahaan wajib masuk dalam yang namanya kesehatan dan keselamatan tempat kerja. Next, Pak. Baik, di bawah itu tadi ada yang namanya Workmen Compensation Act, atau di sini dikenalnya dengan Akta Pampasan Pekerja. Bisa nanti dipelajari, tapi intinya bahwa dalam akta ini disebutkan bahwa setiap pemberi kerja atau majikan diwajibkan memberikan perlindungan asuransi dan melindungi pekerja dengan asuransi untuk mengklaim kompensasi pekerja. Ini mungkin tadi yang sudah kita dengarkan dulu dan juga dari sambutan Pak Dubes, bahwa asuransi itu wajib bagi seluruh pekerja migran Indonesia, dan itu wajib menjadi beban majikan atau pemberi kerja. Kami mungkin tidak bosan-bosan juga kami ingatkan, ini dalam webinar yang sebelumnya sudah kami sampaikan juga, bahwa kecelakaan semasa bekerja agar dapat dikompensasi, teman-teman perlu melapor maksimal 14 hari setelah kejadian. Jangan sampai setelah lebih dari 2 minggu baru lapor. Karena kalau sudah lapor lebih dari 14 hari, bisa jadi nanti tidak ada bukti. Mungkin yang tadi terluka juga sudah sembuh, gitu ya. Tempat kerjanya yang tadinya memang sebenarnya bermasalah di tempat kerjanya, peletakannya salah atau apanya salah, itu sudah nggak ada buktinya, gitu ya. Jadi wajib dilaporkan maksimal 14 hari setelah kejadian. Kemudian sama juga dengan tadi ada, kalau di Indonesia kita mengenal tadi ada kebijakan terkait program CKM, meninggal dunia. Di Workmen Compensation Act ini juga disebutkan ada santunan yang diberikan terkait akibat meninggal dunia dengan total nominal maksimal adalah 28.800 Brunei dolar dan minimal adalah 9.600 Brunei dolar. Untuk yang hilang upaya kekal sepenuhnya atau kita nyebutnya dengan cacat total, itu mendapatkan 60 bulan gaji atau 36.600 Brunei dolar. Ini mana yang lebih kecil nanti yang akan disampaikan ya, apa yang akan diterima. Seperti itu. Baik, next.
Kalau tadi kita sudah melihat ada peraturan di tingkat di tanah air di Indonesia, kemudian di negara Brunei Darussalam, ternyata di tingkat regional atau di ASEAN pun masalah kesehatan dan keselamatan kerja ini juga menjadi salah satu hal yang penting, dan ini dicantumkan dalam suatu rekomendasi atau konsensus antara negara-negara di tingkat ASEAN, di mana disebutkan bahwa promosi kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di kalangan pengusaha dan pekerja migran di negara pengirim dan penerima harus dilakukan. Kemudian, peran pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan K3 dan ketentuan ketenagakerjaan, serta memastikan inspeksi ketenagakerjaan yang efektif. Rekomendasi yang ketiga adalah kerjasama antara negara pengirim, dalam hal ini untuk PMI adalah Indonesia, dan negara penerima, dalam hal ini negara Brunei Darussalam, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap K3 dan peraturan ketenagakerjaan yang memastikan inspeksi ketenagakerjaan yang efektif. Next. Baik, saya sekilas menyampaikan masalah gimana sih sebenarnya kecelakaan kerja dan pencegahannya. Next, Pak. Baik, kecelakaan kerja itu adalah sebenarnya proses yang tidak direncanakan, ya, kita juga nggak mau terjadi dan datangnya tiba-tiba. Kejadiannya nggak terduga, kemudian bisa mencederai manusia, bisa merusak aset, bisa mencemari lingkungan. Next. Gimana kita bisa mencegah kecelakaan kerja itu sendiri? Ini ada 3, ada pendekatan, bisa kita lakukan dengan pendekatan umum, yaitu melalui pemenuhan syarat kerja, kemudian keduanya melalui pengelolaan K3 dengan sistem manajemen, dan yang ketiga ini juga sangat-sangat penting, yaitu adalah pendekatan individu melalui penerapan budaya kerja. Karena walaupun nanti aturannya juga sudah bagus, tadi aturan kita lihat sudah bagus, kemudian penataannya sudah bagus, manajemen bagus, kalau dari diri kita sendiri tidak melakukan ini, ya bisa jadi kecelakaan kerja akan terjadi. Jadi ada tingkatannya mulai dari tahu, kemudian sadar, bisa ya atau mampu, dan mau. Baik, mungkin itu yang dari saya. Next. Kerja dengan giat, pulang dengan selamat, itu motonya, utamakan K3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Arif dan Ibu Budi yang telah memberikan pembukaan dan sedikit banyak juga tentang keselamatan. Mungkin Pak Arif dan Pak Budi lebih tahu dengan perundang-undangan. Yang saya ingin tegaskan di sini adalah masalah implementasi. Jadi yang kita pikirkan adalah gimana caranya untuk mengelola satu permasalahan dan mengurangi resiko bahaya. Jadi saya akan tekankan di sini ada 2 hal yang kita pertimbangkan, yaitu yang pertama adalah aturan, yang keduanya adalah pelaksananya, atau boleh dikata ada satu manajemen, ada pekerja. Maka itu terciptalah satu kelola, yaitu K3, atau yang di sini banyak disingkat ke dalam HSI. K3 adalah keselamatan kerja. Mungkin tadi kalau misalkan kita mau lihat presentasi kurang lebih mungkin akan sama dengan itu Ibu Budi yang sudah dulu itu. Kalau boleh dibuka presentasi kami. Jadi kesimpulannya adalah kurang lebih adalah sama apa yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di Brunei yang telah saya dapatkan selama kursus khususnya dalam bidang perminyakan. Jadi dalam bidang perminyakan kenapa kami utarakan, sebab daripada statistik menunjukkan bahwa di sektor perminyakan itu adalah paling rendah kecelakaan, padahal resiko adalah paling tinggi. Di sini kami melihat dari statistik menunjukkan bahwa konstruksi itu adalah paling tinggi. Kenapa? Karena kami melihat konstruksi itu adalah kurangnya disiplin pekerja dan kurangnya ada
informasi daripada majikan atau satu perusahaan untuk memberikan pengetahuan tentang keselamatan kerja. Baik, lihat. Sekarang presentasi yang kami akan sampaikan kurang lebih adalah sama, yaitu materi keselamatan. Itu adalah yang pertama adalah safety. Next. Safety ini adalah boleh dikata adalah satu aset. Satu poin aset atau memang betul-betul berharga. Makanya di sini ada orang manajemen kami mengatakan bahwa stay safe at work. Artinya kalau misalkan tidak ada kecelakaan, maka uang itu akan dipergunakan untuk di rumah. Stay safe at work and save the money for home. Di situ ada satu mengatakan bahwa kurangi kecelakaan akan menghasilkan uang itu tidak kemana-mana. Bukan untuk pengobatan, bukan untuk yang lain, tapi untuk di rumah. Artinya untuk family. Next. Sini adalah satu sinkronis antara safety dan keselamatan. Pada dasarnya adalah sama. K3 di Indonesia adalah kesehatan, keselamatan kerja. Di Brunei Darussalam saya mendapatinya adalah HSE, yaitu Health Safety Environment. Pada dasarnya isi dan daripada aturan-aturan yang telah Ibu Budi sampaikan adalah kurang lebih sama. Cuman ada perbedaan mungkin gimana caranya untuk mengklaim atau misalkan untuk peraturan-peraturannya mungkin kami tidak begitu mempelajari karena saya bertugas di sini bagaimana caranya untuk meminimalkan kecelakaan. Next. Tujuannya ada kurang lebih sama, untuk memelihara kesehatan dan keselamatan di lingkungan kerja. Itu adalah khusus. Jadi untuk memelihara kesehatan di lingkungan kerja umumnya adalah melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, perusahaan atau orang lain yang juga terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Maksudnya orang lain yang terkait dengan kita adalah kawan pekerja atau relasi kita. Nah, di sana kita akan lebih luas tujuan-tujuan itu. Next. Pengaruhnya, apa yang membuat pengaruh keselamatan kerja itu kami akan bagi ke dalam 4. Ada disingkat adalah buah peer. Peer person pertama adalah person, yang kedua adalah I-nya adalah environment, keempatnya adalah asset dan reputation. Kenapa ini ada dipecahkan? Ini akan mempengaruhi. Yang pertama adalah individu. Kalau misalkan kita melanggar pada aturan-aturan yang ada, artinya keselamatan di sana akan efek ke dalam moral itu orang sendiri atau ahlaknya yang kurang begitu bagus karena dia tidak mau mematuhi peraturan. Nah, ini adalah efeknya kepada individu sendiri. Jadi individunya memang udah susah untuk diatur. Nah, ini akan diberikan mungkin tindakan. Next. Lihat sekarang. Kalau misalkan K3 juga misalkan tidak dilaksanakan, juga akan berpengaruh kepada lingkungan. Contohnya, misalkan kita akan mencemarkan alam sekitar yang memang betul-betul kita jaga. Contoh yang lain kita boleh dikata sewenang-wenang membuat alam itu kurang nyaman. Nah, itu adalah efek yang boleh dikata lebih luas. Kemudian kalau misalkan kita bekerja, lihat next. Kepemilikan aset. Apakah tidak ada pengaruh dengan kepemilikan? Mesti. Sebab kalau misalkan kita melanggar dari aturan-aturan daripada keselamatan, itu aset atau properti akan boleh dikata hilang. Contohnya misalkan karena kita kelalaian kita, jadi aset itu boleh terbakar atau misalkan apa, itu adalah salah satu bahaya. Bahaya artinya udah mengurangi aset daripada perusahaan. Yang terakhir adalah reputation. Kenapa reputation? Tentu kalau misalkan kita melihat seseorang melakukan kesalahan atau kekurangabaikan, sudah jelas perusahaan atau satu institusi akan melihat track record dia. Artinya nama baik dia akan tercemar. Jadi tolong diperhatikan di sana, pengaruh daripada K3 ini besar sekali. Dari individunya, lingkungan, asetnya, dan reputasi, nama baik. Bukan saja nama baik, nama itu kalau misalkan pekerja di Indonesia,
Itu mungkin nama baiknya adalah nama baik individu atau daerah. Tapi kita pikirkan, kami adalah orang Indonesia yang bekerja di Brunei. Sekiranya kami membuat kesalahan atau misalkan melanggar peraturan, bukan hanya nama seseorang, tapi dari mana? Datang dari mana? Dari negara sesuatu. Itu yang kurang lagi enak kita dengarkan. Oke, next. Kita lihat seperti apa kita harus mencegah. Di sini ada satu tindakan supaya orang membuat jerah. Kita harus tanamkan satu aturan. Ini adalah aturan global yang boleh dikata yang harus betul-betul kita tanamkan. Yang pertama adalah pencegahan. Di dalam peraturan perminyakan, pada saat kita mulai bekerja, itu ada namanya toolbox stop. Jadi artinya di satu tempat sebelum kita bekerja, kita akan berbicara dulu apa yang mau dikerjakan. Itu adalah salah satu pencegahan. Jadi pencegahan misunderstanding, kalau misalkan kita apa yang mau dibuat, terus permit atau izin untuk bekerja masih valid atau tidak, dan jumlah pekerja mencukupi atau tidak. Jangan sampai sudah di tengah jalan kita bekerja, tapi karena sesuatu hal yang tidak terkontrol, akhirnya terbengkalai. Nah, itu salah satu bahaya. Jadi kita harus pencegahan. Tindakan kedua, kalau misalkan masih tetap dilaksanakan, maka kita akan memberikan sanksi yang kuat, teguran atau notis yang buat betul-betul keras supaya dia akan efek jerah. Makanya kenapa di perminyakan selalu dikatakannya itu safety yang pertama. Karena seperti itu, saking kerasnya kalau misalkan kita melanggar 24 hours boleh keluar daripada plant atau daripada kilang. Next. Nah, kompensasi. Kompensasi terakhir kalau misalkan betul-betul dia udah melanggar 2 kali atau 3 kali akan dikeluarkan daripada kerja. Itu adalah kerugian untuk kita sendiri. Jadi kita akan kehilangan pekerjaan. Jadi itulah kenapa di tempat-tempat pekerjaan yang betul-betul bonafide dia akan menerapkan K3 itu sangat keras. Oke, next kita lihat. Bahaya yang kita sebut-sebut itu sepertinya apa? Kita lihat bahaya. Bahaya itu adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kecelakaan atau kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau apa-apa. Itu adalah bahaya. Jadi bahaya kami analisa, dan memang daripada buku-buku tentang keselamatan kerja, bahaya itu mungkin kita kategorikan di sini adalah yang kami itulah 3, yaitu bahaya fisik atau mekanikal yang selalu kami hadapi. Ada seperti mesin, ada apa yang sekiranya benar-benar hidup, atau misalkan maksudnya hidup itu mesin yang hidup, terus benda-benda yang sekiranya di depan kita yang bekerja. Nah, itu adalah fisika. Kemudian adalah bahaya kimia dan biologi. Maksudnya ini adalah kimia yang kita efeknya itu secara tidak langsung. Nah, ini yang tadi dikatakan Ibu Putih itu barangkali atau Pak sama Pak Arif ada seorang sakit. Sakit itu mungkin efek daripada sebelumnya. Barangkali dia kena kimikal atau sebelumnya yang udah tercemar. Contoh adalah di perminyakan ini adalah satu hal, kita menghirup satu udara yang setiap hari yang tidak sehat. Satu demi satu dia akan mengendap di dalam paru-paru kita. Nah, itulah akan efek ke dalam badan kita. Itu adalah bahaya. Makanya dikatakan kimikal dan biologi. Biologi di sini boleh dikatakan juga adalah makhluk-makhluk atau misalkan hewan yang lain yang bisa membahayakan kepada kita. Contohnya di sana misalkan ada nyamuk atau misalkan ular atau binatang melata lainnya yang boleh menggigit, dan gigitannya itu adalah berbisa. Satu kelemahan mungkin dia akan menyebabkan pada sakit dan kematian. Makanya dikatakan adalah bahaya. Yang terakhir adalah masalah fisiolog dan sosial. Nah, di sini satu hal yang kami akan utarakan adalah fisiologi. Kenapa sebabnya? Di tempat kami bekerja itu bukan hanya 1 orang atau 2 orang. Artinya lebih dari 3 orang, maka ada satu atasan. Satu atasan yang akan memerintahkan satu pekerjaan dan memberikan satu instruksi. Instruksi yang diberikan atasan kadang
membuat orang jadi bad mood atau boleh dikata seperti frustasi. Jadi kehilangan semangat. Itu kehilangan semangat dikategorikan juga bahaya. Sosial pun sama. Jadi ada ras. Kamu orang ini, kamu orang itu, kamu orang ini, itu adalah ras. Itu pun bahaya. Jadi dalam satu kerjaan kita adalah teamwork. Tidak boleh kita membedakan ini adalah ras ini, tidak boleh kita membedakan inilah bangsa itu. Kita sama-sama bekerja dan mempunyai satu tujuan untuk sukses. Sama-sama juga pemimpin, tolong kalau misalkan dia jadi memang betul-betul seorang manajerial, jangan memberikan tekanan kepada pekerja yang tidak ada poin yang positif. Jadi disayangkan kalau misalkan atasan memberikan poin-poin yang membuat orang negatif, jadi kehilangan semangat. Itu salah satu adalah bahaya. Next. Ini mungkin tingkat bahaya. Tadi udah saya utarakan bahwa konstruksi adalah paling tinggi bahaya. Kenapa? Karena di konstruksi atau bangunan atau misalkan proyek bangunan itu adalah ada kekurang disiplinan. Penerapan aturan ada, manajemen yang memberikan ada, tapi disiplin pekerja kurang. Itu kenapa sebab konstruksi yang paling tinggi. Next, ini adalah data statistik. Tingkat kedua adalah pertanian. Di pertanian memang banyaknya adalah orang karena tidak terlihat, kurang adalah penyuluhan. Jadi pertanian adalah sektor yang betul-betul pun risiko yang paling tinggi. Next, jasa dan itu pabrik. Ini betul-betul tidak ada kontrol. Sama sekali tidak ada kontrol yang selalu datang untuk mengawasi. Peraturan juga sama, tapi kontrol yang tidak ada. Yang terakhir adalah pertambangan dan perminyakan. Ini adalah yang boleh dikata paling minim resiko. Kenapa? Aturan yang betul-betul kuat dan kontrol yang betul-betul kuat, sehingga memang dia akan terawasi. Oke, next. Sasaran di sini adalah memang betul-betul kita akan mencegah kecelakaan, kecacatan dan kematian. Kenapa itu yang kita pikirkan? Karena itulah kita bekerja untuk apa? Untuk keluarga, untuk diri kita sendiri, untuk lingkungan kerja yang lain. Maka sasarannya harus jelas. Kita harus mencegah kecelakaan atau kecacatan bahkan kematian. Next. Nah, inilah moto yang betul-betul kita harus tanamkan. Bekerja dengan semangat, artinya kita datang dari rumah tidak ada pikiran negatif. Datang ke tempat kerja kita harus positif bahwa adalah satu tujuan untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Tapi kita pikirkan yang di belakangnya adalah pulang dengan selamat. Hati-hati, kita semangat bekerja tapi pulang sakit, pulang under pressure sehingga stres. Ini adalah kemungkinan yang akan terjadi. Makanya moto yang betul-betul mengena adalah kita bekerja betul-betul dari rumah semangat. Pulang pun mesti selamat. Lihat di sini, patuh pada aturan atau atasan. Jadi kita sebagai pekerja memang mesti seperti itu. Aturan apa yang sudah diterapkan, atasan adalah pemimpin kita. Sebab kalau misalkan tidak ada atasan, kita tidak tahu arah dan tujuan apa yang kita akan capai. Nah, di sini kita harus betul-betul patuh pada aturan yang telah diterapkan sama Ibu Budi atau sudah diterangkan. Itu kita harus pahami dan kita harus betul-betul patuh. Itu adalah yang boleh dikata adalah atasan kita yang pada saat kita bekerja. Jadi kita awal mesti ikut aturan. Kemudian yang keduanya adalah bekerja sama. Ini bekerja sama betul-betul akan memberikan kesan positif dan akan menolong kepada perilaku kita dalam bekerja. Kalau misalkan ada sesuatu hal, kalau misalkan tanpa bekerja sama kita akan memerlukan waktu berapa lama untuk berbuat kerja, tapi ingat, kalau misalkan kita banyak kawan, kita banyak cerita dengan orang akan menolong kita, memang insya Allah akan selamat dalam bekerja dan pekerjaan itu akan ringan. Makanya di sini diperhatikan harus teamwork, jadi kita bekerja sama. Next. Kembali lagi, ini adalah hanya simbol-simbol.
Kenapa sebabnya saya utarakan tidak perlu dihafal. Disinilah yang dikatakan antara manajemen dan pekerja berkolaborasi. Aturan yang udah dibuat manajemen dan pekerja harus membaca, harus menganalisa apa sih sebetulnya yang ada yang perusahaan inginkan. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah ini adalah speakernya daripada perusahaan, speakernya daripada aturan. Dia akan menunjukkan seperti simbol. Simbol itu melihat daripada jauh pun kita akan sudah menangkap. Ada tanda merah, artinya kita harus berhenti. Ada tanda kuning, artinya kita harus berhati-hati. Ada tanda hijau, adalah ada zona yang selamat. Jadi itu harus yang kita pahami. Maka itu saya akan menyimpulkan bahwa apa yang saya presentasikan ini adalah gimana caranya untuk menerapkan atau menjalankan satu aturan yang mesti dilaksanakan oleh pekerja. Jadi kolaborasinya. Jadi saya tekankan adalah kolaborasi antara aturan dan aplikasi. Jadi tadi ada Pak Arif mengatakan adalah budaya kerja yang aman. Jadi budaya itu harus kita biasakan. Melihat sesuatu itu kita biasakan. Artinya akhlak itu harus dibina. Dan dari mana sumbernya? Dari manajemen atau dari aturan yang sudah dibuat. Next, itu hanya simbol-simbol saja yang perlu kita pahami. Jadi kita boleh melihat apa ini simbol lagi, simbol yang kita harus pahami juga. Jadi kalau misalkan kita ingin mempelajari banyak simbol-simbol tiap perusahaan atau tiap kantor atau tiap itu akan berbeda-beda, tapi tetap satu dengan warna. Warna merah adalah kayak tidak diperbolehkan. Warna biru adalah pengetahuan yang mesti dibuat. Kuning adalah rambu-rambu yang menyatakan bahwa itu warning. Apa sih warningnya itu? Mesti dibaca dalam sana. Terus hijau adalah zona aman. Yang merah biasanya adalah pemadam kebakaran dan satu larangan juga. Terus kalau misalkan putih adalah simbol-simbol secara umum. Next. Nah, contoh-contoh yang lain. PPE ini adalah Personal Protective Equipment, yaitu salah satu simbol. Boleh next saja ini. Ini adalah aturan-aturan yang mesti dipahami atau misalkan yang mesti dipelajari sebelum kita melakukan pekerjaan. Next lagi. Nah, ini simbol-simbol. Jadi kita tahu aturannya harus menggunakan boot, harus menggunakan PPE, coverall atau Google. Semuanya itu memang sesuai dengan bahaya yang akan dihadapi. Next. Yang perlu diingat adalah satu. Pada saat kita terjadi huru hara atau misalkan silakan next. Huru hara atau terjadi kebakaran, ini apa itu fire assembly point? Artinya di situ adalah tempat yang selamat untuk berkumpul. Jadi kelihatan pada saat kita masuk ke satu perusahaan itu menetapkan satu assembly point, artinya disitulah tempat selamat. Jadi kalau misalkan ada terjadi kebakaran atau misalkan terjadi huru hara apa-apa, kita jangan sungkan-sungkan berdiri di situ. Kenapa sebabnya? Yang pertama, orang akan memastikan bahwa kita adalah selamat. Jadi orang akan mengidentifikasi siapa yang masih ada di dalam. Misalkan si A sudah turun daripada gedung, artinya kita udah tahu A ada selamat. Artinya di ruang atas sudah turun semua. Oke, lihat kenapa di B tidak ada? Artinya tidak ada informasi. Di sanalah kita akan melihat. Jadi orang SSI, supervisor SSI, dia akan melihat siapa yang sudah ada di sana. Kalau misalkan ada tamu, tamu pun sudah ada di sana. Artinya keselamatan itu akan terkontrol. Oke, next. Satu hal ini adalah telepon. Telepon sebetulnya banyak sekali permasalahan. Kenapa sebabnya? Karena menghilangkan 80% konsentrasi ke dalam pekerjaan. Pada saat kita telepon, itu memang harus kita memberhentikan satu pekerjaan dan kita konsen ke dalam telepon. Selalu kami ingatkan bahwa telepon dilarang pada saat bekerja di tempat atau di lapangan. Oke, next. Ini ada satu moto lagi. Kita boleh merenungkan baik-baik. If you broke the rules, then you have not committed to work. Ini kalimat ini adalah betul-betul cantik kalau misalkan kita perhatikan. Jadi seandainya Anda itu merusak daripada aturan yang sudah diterapkan sama perusahaan, artinya Anda udah tidak mau ikut dengan komitmen untuk bekerja.
Jadi itu yang mudah diterapkan dalam hal perminyakan. Jadi kamu melanggar artinya kamu memang udah tidak mau kerja. Jadi boleh dikata 24 hours kami persilahkan untuk keluar bekerja. Sangat kuat. Jadi aturan-aturan dalam perminyakan kenapa meminimalkan bahaya. Oke, next. Di sini yang poin yang kami akan tekankan, sebab yang sebelumnya adalah sama dengan aturan-aturan yang tadi Ibu Budi terangkan, cuman ada satu perbedaan mengenai pengawalan bahaya. Next. Pengawalan bahaya kita boleh menganalisa supaya meminimalkan satu bahaya dengan menggunakan teori. Kita lihat aktivitasnya apa. Next. Resikonya apa? Next. Bahayanya apa? Kontrolnya apa? Dan pemulihannya seperti apa? Saya boleh spontan begitu Bu Budi tadi melihatkan seekor buaya. Kita aplikasinya sebagai saya seorang mentor di site, di lapangan, kita melihat seekor buaya itu kelihatannya nampak sama kita apa yang kita mau buat. Yang pertama adalah resiko. Resiko buaya itu akan menggigit. Terus bahayanya apa? Ini menyebabkan kematian. Jadi resikonya betul-betul bahayanya luar biasa. Dikontrolnya apa? Sama ada kita menghindar atau kita ikat. Kalau misalkan kita tangkap, kita ikat. Ya, itu respect daripada kami melihat seekor buaya karena kita udah tahu aktivitas kita bekerja dan seekor buaya datang melihat apa aktivitasnya. Dia akan mengejar kita, resikonya akan menggigit, bahayanya menjadi kematian, dikontrolnya apa? Nah, itu. Jadi kita boleh menganalisa seperti itu. Lain hanya dengan tadi Ibu Budi menunjukkan seekor kucing. Sama juga, kucing adalah misalkan kucing di hutan. Kita melihat seekor kucing datang, resikonya apa? Dia akan menggigit. Bahayanya apa? Apakah kita menyebabkan kematian? Kemungkinannya tidak. Ya, tapi dia melukai. Artinya kita sudah tahu dari bahaya dan kontrolnya seperti apa. Kucing adalah binatang kecil. Kita boleh mengontrolnya dengan satu memberikan takut atau kepada kucing supaya berlari. Nah, itu adalah salah satu sampel atau mengidentifikasi atau meminimalkan bahaya. Ini jadi yang saya tekankan di sini adalah gimana caranya untuk melatih kita mencari atau mengidentifikasi bahaya. Oke, next. Nah, di sini latihannya itu adalah simpel seperti yang tadi ditunjukkan Ibu Budi. Jadi banyak sekali. Next. Ya. Tadi dikatakan adalah boleh dikata saya tidak akan menyinggung lagi dengan masalah boleh dikata aturan-aturan yang ada di perundang-undangan, tapi yang kami tekankan adalah gimana caranya untuk menekan atau meminimalkan bahaya. Contoh adalah aktivitas di sini adalah bekerja ke luar negeri. Aktivitas bekerja ke luar negeri itu ada risiko, yaitu yang pertama adalah bahaya. Bahayanya apa? Tidak bisa bekerja. Kalau misalkan sudah tidak ada bisa bekerja, apa kontrolnya? Kontrolnya adalah mengikuti pelatihan. Nah, itu udah memberikan meminimalkan kita tidak bisa bekerja. Jadi maksudnya disinilah saya akan menekankan. Contoh yang lain adalah misalkan kita bekerja ke luar negeri, dipulangkan. Apa kontrolnya? Boleh kita melaporkan diri ke kedutaan, boleh kita melaporkan kepada agen. Kenapa dipulangkan? Jadi kita harus mencari kontrol. Contoh yang lain adalah misalkan kita bekerja di luar negeri dan bahayanya apa? Kecelakaan. Kontrolnya apa? Membeli asuransi atau apalagi yang boleh dibuat. Nah, ini kontrol ini kita bisa menginterview agen atau misalkan agensi yang lain yang boleh dikata seperti apa kontrol-kontrol. Nah, ini didapatkan daripada pengalaman atau proses. Dan bahaya-bahaya itu adalah resiko yang memang akan datang. Jadi kalau misalkan akan datang atau misalkan yang tidak boleh tidak, tapi kita harus
sedikit banyak menghindar atau mengontrol. Maka itu ada satu ilmu teori tentang keselamatan kerja. Contoh lain adalah misalkan menjaga rumah. Menjaga rumah adalah pekerjaan yang betul-betul kayak misalkan membosankan. Maka seperti itu bahayanya apa? Stres. Kalau misalkan stres, apa kontrolnya? Bicara dengan majikan, atau misalkan kita berbicara, atau misalkan kita ada libur dalam 1 minggu satu kali, atau misalkan dalam 1 bulan. Kenapa? Sebabnya untuk menghilangkan kejenuhan. Artinya bahaya yang ditimbulkan stres, kontrolnya apa? Jadi kita harus memikirkan seperti itu. Orang pun akan selamat kalau misalkan kita dalam under pressure, terus kita jumpa dengan kawan kita karena kita ada libur, meluahkan apa yang ada kekesalan di diri kita. Itu adalah salah satu untuk menghilangkan bahaya atau meminimalkan bahaya. Bahaya yang berikutnya misalkan banyak pekerjaan. Kalau misalkan banyak pekerjaan, apa yang mesti dilakukan? Kita harus memanage sendiri waktu. Jadi apa yang mesti dibuat, apa yang mesti ditinggalkan, itu adalah salah satu kontrol yang harus kita analisa sendiri. Jadi semua activity yang kita buat adalah semuanya beresiko, tapi kontrolnya ada. Jadi meminimalkan satu bahaya. Contoh yang lain boleh supir. Supir itu resikonya adalah kecelakaan. Kalau misalkan kecelakaan, apa yang mesti buat? Cek kendaraan dengan baik. Minimal kita sebelum berangkat kerja melihat keempat ban yang ada yang melekat ke mobil itu, kempes atau tidak. Kalau misalkan tidak kempes, artinya salah satu udah checklist meringankan kecelakaan. Yang kedua, kalau misalkan boleh melihat air kosong atau tidak, mesinnya bagus atau tidak, yaitu salah satu diantaranya kontrol. Dan yang misalkan ada satu lagi, supir ini adalah misalkan terlambat. Bahayanya terlambat, kenapa? Kita kontrolnya adalah datang awal. Jadi seolah-olah semua apa yang kita perbuat adalah akan menyebabkan resiko, akan ada resiko. Tapi resiko itu yang harus kita minimalkan. Kemarin saya coba sedikit mengimplementasikan apa yang saya dapatkan ilmu itu dan saya terapkan di kegiatan kami. Contohnya adalah berbicycle atau bersepeda santai. Bersepeda santai resikonya apa? Karena kita santai beramai-ramai, artinya ada satu misalkan orang misalkan terkendala dengan sepedanya. Resikonya adalah dia lambat atau akan memberikan efek kepada orang-orang pun tidak bisa bergerak terus. Akhirnya kontrolnya apa? Ya udah, satu-satunya adalah menyimpan tool dan menyiapkan spare part. Jadi pada saat terjadi sesuatu hal, kita udah tahu kontrolnya seperti apa. Jadi mungkin disitulah yang saya akan terapkan. Kenapa yang kami buat adalah seperti halnya secara global adalah real yang kami lihat. Next. Jadi mungkin itu saja yang boleh dikata presentasi yang dari saya, sebab yang selebihnya sudah jelas dan gamblang yang telah diterangkan Ibu Budi. Saya hanya meneruskan untuk kontrol dan pemulihannya. Mungkin itu Pak yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama yang disampaikan oleh Pak Sugarto, mungkin ini bisa dijawab oleh Bu Budi, terkait K3. Apakah Permenaker bisa diterapkan di negara perempatan? Mohon kiranya bisa dijawab. Terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan dari siapa tadi Pak? Pak Sugiharto. Pak Sugiharto. Pertanyaannya bahwa baik peraturan ya, masalah peraturan memang berlakunya itu untuk dalam negeri. Jadi kalau peraturan Indonesia ya berlakunya di Indonesia. Peraturan Brunei berlakunya di Brunei. Namun demikian untuk menjembatani itu biasanya ada yang namanya kontrak kerja. Kontrak kerja itulah yang mencantumkan aturan-aturan, hak, kewajiban
antara majikan dan pekerja. Disitulah harusnya kita tuangkan aturan-aturan yang menjamin keselamatan kedua pihak. Jadi kalau tadi di Permenaker mungkin ada disebutkan bahwa pekerja migran atau pekerja wajib memiliki asuransi misalkan. Nah itu tercantum dalam kontrak kerja. Kebetulan di Brunei juga untuk asuransi memang wajib juga Pak, yang namanya workman compensation itu wajib. Dan itu melekat pada seluruh pekerja yang memiliki kontrak kerja. Untuk itu setiap kali KBRI selalu mengingatkan teman-teman pekerja migran untuk tetap memiliki kontrak kerja. Minta kopinya kalau memang selama ini yang namanya kontrak kerja itu dipegang majikan. Masing-masing pekerja juga harus punya memegang sendiri kontrak kerja yang memang sudah disepakati bersama. Mungkin itu kali Pak. Baik Bu, selanjutnya ada pertanyaan dari Fendi Aditya dari Facebook. Ditanyakan kalau mau balik ke Indonesia apa harus daftar dulu ke KBRI atau bagaimana prosesnya? Ini mungkin harusnya lebih pas kalau Pak Arif yang jawab. Balik ke Indonesia ini dalam artian apa? Apakah sudah selesai kontrak kerja atau seperti apa? Kalau aturan Brunei sendiri menyatakan bahwa setelah selesai kontrak kerja yang memang durasinya biasanya sama ya semua ya, untuk baik pekerja yang untuk persendirian atau di rumah tangga maupun yang disarikat atau di perusahaan, itu durasi kontrak kerja adalah 2 tahun. Saya rasa sama ya Pak, mungkin di perminyakan di mana juga sama. Maaf, kecuali ada yang pekerja-pekerja profesional biasanya memang jangka waktu kontrak kerja tercatat atau tertulis pada perjanjian kerja. Ada yang memang cuma 6 bulan, ada yang 3 bulan, tapi pada umumnya adalah 2 tahun. Kalau memang sudah 2 tahun selesai kontrak kerja dan disepakati bersama, pekerja juga tidak mau lanjut misalkan, bicarakan dengan majikannya, karena memang itu hak pekerja. Hak pekerja telah menyelesaikan kontrak kerja dan dia pulang. Kalau untuk kayak gini sih nggak perlu lapor KBRI. Cukup ya sudah selesai kontrak kerja, nanti kemudian izin tinggalnya dibatalkan di imigrasi, ada tiket, ada transportasi, silakan pulang. Seperti itu Pak. Kecuali kalau kebetulan saat ini kita memang sedang mengalami kendala ya adanya pandemi COVID. Dan ini bersifat global, masing-masing negara juga ingin melindungi warga negaranya masing-masing, penduduknya masing-masing. Otomatis banyak juga protokol-protokol yang diberlakukan. Contohnya di Brunei ini misalkan dia memberlakukan penutupan sementara untuk penerbangan, penutupan sementara untuk lintas darat dan sebagainya. Itu mungkin nanti ada perlakuan khusus. Kalau memang yang tadi sudah selesai kontrak kerja, kemudian tiket belum ada, transportasi belum ada, bicarakan dengan majikan supaya izin tinggalnya tidak bermasalah. Karena sekali izin tinggal sudah dibatalkan oleh majikan atau pemberi kerja, maka hak tinggal saudara sebagai pekerja sudah hilang di Brunei. Dan ini berbahaya apabila ada operasi imigrasi. Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Anda legal sebagai orang untuk tinggal di Brunei, bisa jadi akan dikenakan aturan atau masuk ke dalam pelanggaran keimigrasian. Mungkin itu Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih Bu Budi. Selanjutnya masih Bu Budi lagi kayaknya. Paling banyak Bu Budi ini. Di Facebook dari Coko Ciko kali. Bu, kalau sudah habis kontrak, majikan kita mau pending, tapi kita maunya balik ke Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah pending bisa tanpa persetujuan pekerjanya? Idealnya pending adalah kesepakatan dua belah pihak Pak. Tadi sebelumnya sudah kami sampaikan juga, kami jelaskan juga terkait tadi yang setelah selesai kontrak kerja. Pada dasarnya namanya pending kerja itu karena memang nanti akan melakukan pekerjaan itu adalah si pekerja, otomatis ini memang harus kesepakatan kedua belah pihak.
Cuma memang pekerja harus memahami juga situasi yang terjadi saat ini. Saya tadi sampaikan adanya protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Brunei sendiri dengan adanya penutupan jalur transportasi darat maupun udara. Bisa jadi karena masalah itulah majikan memberlakukan pending, dan itu justru menguntungkan pekerja. Karena apa? Karena izin tinggal saudara di Brunei ini terjamin. Anda tidak tercatat sebagai orang yang tidak memiliki izin tinggal. Itu sebenarnya salah satu juga cara untuk melindungi keselamatan saudara dengan pending. Tapi pada dasarnya yang namanya pending untuk situasi pada umumnya ini memang harus kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana tadi dituangkan dalam perjanjian kerja, kesepakatan pemberi kerja atau majikan dan pekerja. Ini tuh Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Budi. Berikutnya adalah pertanyaan dari Rahwana di Facebook yang meminta biaya karantina agak sedikit diturunkan. Maksudnya ini karantina di Indonesia atau di Brunei? Kalau karantina dalam rangka COVID-19 di Indonesia itu diberikan secara gratis oleh pemerintah. Demikian juga tes COVID di Indonesia atau di Jakarta juga gratis diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk yang datang ke Brunei, itu memang Brunei masih menerapkan kebijakan masih melarang orang asing datang ke Brunei, kecuali untuk beberapa pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh Brunei. Namun demikian, mereka yang sudah diizinkan masuk ke Brunei tetap harus menjalani karantina 14 hari di hotel atau di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan bayar sendiri, aturannya seperti itu. Kemudian harus melakukan tes PCR atau swab test COVID-19, harganya sekitar 1.000 Brunei dolar atau sekitar 11 juta rupiah. Itu yang diberlakukan oleh Brunei kepada orang asing yang akan datang masuk ke Brunei. Nah, untuk orang asing yang akan meninggalkan Brunei itu bisa mendapatkan tes PCR atau swab test COVID-19 dengan biaya yang lebih murah sebanyak 200 ringgit atau sekitar 2 juta rupiah. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau orang keluar dari Brunei dan akan melakukan pemeriksaan tes COVID, itu harganya murah. Tetapi ketika ada orang asing yang diperbolehkan masuk ke Brunei akan melakukan tes COVID, dia harus bayar lebih mahal, 5 kali lipat. Nah, ini memang kebijakan yang masih diberlakukan oleh Brunei saat ini. Berikutnya adalah pertanyaan tentang penerbangan ke Indonesia di bulan Agustus. Ini memang masih banyak permintaan-permintaan yang diajukan oleh KBRI, dan insya Allah itu atas arahan Bapak Duta Besar, kita sedang mengupayakan dalam proses negosiasi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita umumkan. Gitu, Pak. Terus berikutnya dari Pak Sugi Harta di Facebook yang menanyakan banyak PMI yang bekerja di sektor domestik. Nah, untuk kebijakan K3 bagaimana pengaturannya? Nah, ini Pak Nurbil atau Bu Budi? Mungkin Pak Nurbil, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menyangkut ke dalam pekerja domestik. Maksudnya kami akan melihat domestik itu adalah pekerja yang sudah datang ke Brunei. Yang pertama adalah kalau daripada ilmu yang ketiga itu adalah pertama memang harus melaporkan diri kita sebetulnya ke kedutaan yang menandakan bahwa kita adalah orang Indonesia yang bekerja di Brunei, dan di sana
akan tersimpan nama majikan, pekerjaannya, termasuk gajinya, termasuk kontrak kerjanya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal itu boleh terkontrol oleh kedutaan siapa majikannya. Sebab dari mana tahu memang dia udah melaporkan diri. Jadi nomor teleponnya ada, semuanya ada, posisinya ada. Jadi senang untuk menganalisa atau untuk boleh dikata mencegah atau kita menanganinya. Jadi pemikiran K3 yang paling bagus pertama adalah melaporkan diri. Yang kedua adalah bekali diri dengan ilmu atau misalkan apa yang kita akan kerjakan. Jangan sampai apa yang kita mau kerjakan tapi kita tidak tahu apa-apa. Seolah-olah kita akan mencemburkan diri tapi kita tidak bisa berenang. Itu seperti halnya bukan lagi itu seperti halnya kita bunuh diri. Itu maksud saya kita selamatkan diri kita dengan bekali dengan ilmu atau misalkan pengetahuan yang kita akan hadapi. Yang ketiganya mungkin selain daripada melaporkan diri dan kita bekali ilmu, terus kita mencari tahu dan mencari kawan. Sebab tadi ada satu pemikiran daripada teori ketiga adalah kita bekerja dalam tim. Artinya kita bekerja, kalau misalkan warga negara Indonesia, coba cari kawan-kawan orang-orang Indonesia. Jadi mencari informasi apa sebenarnya, atau misalkan kita mau belajar banyak tentang bahasa Brunei atau daerah-daerah Brunei atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di Brunei, itu adalah salah satu untuk menanggulangi pekerja-pekerja domestik yang ada yang sudah atau misalkan bekerja di Brunei. Salah satu diantaranya yang kami kelola adalah Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia. Kenapa kami ciptakan satu atau misalkan mengelola satu organisasi yang betul-betul kami kelola dengan baik? Yang pertama adalah manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak, kita boleh bekerja sama di Permai. Minimal kita berkomunikasi. Itu adalah salah satu yang mungkin ada 3 solusi yang boleh kita terapkan. Mungkin itu Pak yang dikatakan. Terima kasih Pak Nurbir atas penjelasan tentang bagaimana kebijakan K3 bagi sektor domestik. Jadi tadi memang disampaikan lapor diri itu sangat penting, karena dengan lapor diri itulah KBRI mengetahui keberadaan yang bersangkutan, sehingga kalau terjadi masalah segera bisa dilacak. Berikutnya Bu Budi, ada pertanyaan tentang dari Bu Eva Agustinaria yang disampaikan melalui Zoom tentang jaminan sosial. Apakah seluruh PMI yang meninggal dunia terdaftar pada BPJS? Bagaimana perwakilan agar PMI di Brunei dapat terdaftar pada BPJS? Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Ini juga jadi PR-nya KBRI sebenarnya. Sejak 2017 memang sebenarnya yang namanya asuransi untuk pekerja migran Indonesia tadi disebutkan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah diluncurkan, Pak. Sayangnya banyak pekerja yang sudah berada di Brunei sebelum diluncurkannya kebijakan adanya BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia. Beberapa kali sudah kami pihak BPJS Ketenagakerjaan juga kami undang ke Brunei Darussalam ini, kami sosialisasikan, kemudian juga dilakukan upaya untuk mereka mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Dan memang alhamdulillah banyak yang langsung mendaftar pada saat itu, karena mengingat juga kalau untuk iurannya atau preminya tadi untuk jaminan ketenagakerjaan yang wajib untuk program JKK dan JKM itu total hanya Rp370.000, Pak. Atau di Brunei ini malah hanya cuma jadi sekitar berapa, 3 ringgit ya, 3 ringgit 7 sen ya. Sekitar 4 ringgit lah. Cuma memang kami sedang terkendala karena pada saat itu pendaftaran hanya bisa dilakukan pada saat teman-teman yang dari BPJS Ketenagakerjaan itu hadir di sini.
Sudah beberapa kali kita lakukan pada saat sosialisasi ke daerah juga kita gandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan teman-teman pekerja migran Indonesia yang memang belum pernah memiliki asuransi atau jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. KBRI sedang mengupayakan supaya memang ada perwakilan BPJS yang bisa ada di kedutaan, tapi ini memang perizinannya masih sulit, Pak. Jadi selama ini masih coba kita lakukan dengan tetap mereka hadir ke sini pada saat ada perkumpulan atau pertemuan warga di sini, sehingga memudahkan warga juga untuk melakukan pendaftaran. Pada dasarnya banyak juga di beberapa perwakilan dilakukan dengan cara pembayaran iurannya itu ditransfer dari bank nasional yang ada di Indonesia, seperti itu. Cuma memang kembali lagi yang namanya asuransi itu sejak dia dibayar disitulah berlaku perlindungan. Pada saat tadi uang iuran belum masuk, otomatis dia belum terdaftar, Pak. Ini yang agak yang memang sudah jadi PR bagi kami semua. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Bu Budi. Jadi mengenai BPJS tadi Bu Budi menjelaskan sudah ada upaya-upaya supaya ada kantor perwakilan BPJS di Brunei Darussalam ini. Namun nampaknya ketika sedang proses tersebut tiba-tiba terjadilah pandemi COVID-19 sehingga upaya ini terhenti. Dan mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir sehingga upaya tersebut bisa kita lanjutkan. Dan untuk teman-teman pekerja migran, mungkin perlu kami sampaikan bahwa perlu ada asuransi yang dimiliki. Ada dua, satu adalah BPJS untuk di dalam negeri di Indonesia. Yang kedua adalah asuransi ketika di Brunei ini. Jadi itu wajib dimiliki karena akan sangat membantu kalau terjadi masalah, terutama masalah kesehatan. Itu sangat mahal. Dan perlu saya sampaikan ada beberapa rekan kita pekerja migran Indonesia masih punya tunggakan di rumah sakit yang jumlahnya cukup besar, dan itu juga menjadi perhatian kita bersama. Nah, berikutnya Bu Budi ada pertanyaan dari Pak Helbert Marpau dan Ibu Dwi Indah. Saya kira ini pertanyaan yang sama, yaitu tentang bekerja melebihi jam kerja tanpa uang lembur, itu bagaimana KBRI mengatasinya. Kemudian Bu Dwi Indah juga menyampaikan hal yang sama, kemudian dikaitkan juga dengan hari libur yang tidak diberikan. Apakah itu juga ada kompensasi dari segi uang? Silakan Bu. Makasih, Pak. Jadi di Brunei ini ada yang namanya perintah pekerjaan atau bahasa Inggrisnya itu employment order. Employment order. Sayangnya, employment order ini adalah peraturan perundangan Brunei yang memang mengatur masalah pekerjaan di Brunei. Employmentnya baik dari standar kerjanya, dari kondisi kerjanya, baik termasuk tadi ada penggajian, waktu lembur, waktu istirahat dan segala macamnya. Sayangnya, employment order ini mengecualikan pekerja domestik dan ABK kapal, Pak. Itu yang kami sayangkan. Jadi memang pada dasarnya hak lembur itu diberikan hanya kepada pekerja yang bekerja di syarikat, pemberi kerja yang syarikat. Ini juga kami juga dalam hal ini juga mengingatkan juga teman-teman pekerja yang kerja di syarikat, kalau melakukan lembur harus ada bukti. Kalau dulu di perusahaan setahu saya itu ada kartu yang Panskart ya Pak ya. Panskart itu jadi ketahuan mulai bekerjanya kapan, selesainya kapan. Jadi bisa dihitung uang lemburnya berapa.
karena banyak juga Pak warga kita PMI khususnya yang mengadukan berkonsultasi ke KBRI, mereka menyatakan mereka kerja dari pagi sampai malam, padahal jam kerjanya itu yang tercatat harusnya cuma 8 jam 8 jam kerja dari pukul 9 pagi sampai 5 sore misalkan, tapi dia bisa bekerja sampai pukul 10 malam misalkan. Itu kalau tidak ada buktinya kami juga sulit membantu. Karena Pak, kalau kemudian kasus ini kita ajukan ke instansi terkait di Brunei, mereka pasti akan menanyakan bukti. Buktinya kamu lembur apa? Kecuali memang ada tanda-tanda. Untuk itu kami ingatkan juga teman-teman, kalau memang tidak ada model kayak Panskat atau apa, pasti ada absen. Absen itu yang tolong dimiliki. Jelas-jelas misalkan tanda tangan, oh saya datang nih jam sekian. Kemudian dalam 1 minggu itu yang memang ada kewajiban untuk 1 day off. Biasanya di hari Minggu ya Pak, di hari Minggu. Nah kalau hari Minggu itu juga suruh kerja, itu pasti ada absennya. Itu tolong di teman-teman juga ingat untuk tetap melakukan absensi dan segala macamnya, karena bagaimanapun kita juga sulit melakukan mediasi kalau memang tidak ada bukti-bukti yang jelas. Mungkin itu Pak. Oke, saya akan menambahkan sedikit masalah overtime. Jadi kami dipanggilnya adalah OT. Ada satu kalanya perusahaan memberikan OT pembayaran yang lebih kepada pekerja, dan ada satu kalanya tidak. Jadi perusahaan akan melihat efektivitas pekerja atau tidak. Contoh, kalau kami memang di perminyakan akan melihat situasi, contohnya adalah pada saat turnaround maintenance. Turnaround maintenance adalah mesin sama sekali tutup daripada produksi. Itu akan betul-betul menjejaskan atau efek kepada pendapatan. Jadi selalunya turnaround maintenance akan terbatas betul-betul. Misalkan dikatakan adalah 1 hari atau misalkan 1 minggu atau 1 bulan. Itu betul-betul dilihat produksi kekurangannya itu berapa. Jadi pada saat seperti itu kami melakukan turnaround maintenance, kami akan diterapkan bekerja 24 jam. Artinya 24 jam itu akan betul-betul full untuk maintenance. Semua pekerja tidak payah atau misalkan tidak usah mengadakan komitmen, siapa yang bekerja akan otomatis memberikan kompensasi OT, jadi tambahan upah. Jadi kesimpulannya dilihat daripada efektivitas pekerja itu menghasilkan atau efektifnya ke dalam produksi atau tidak. Jadi secara tidak langsung seperti itu Pak. Kalau misalkan tidak ada efeknya dengan produksi, artinya mungkin tidak akan diberikan kompensasi. Kecuali kalau misalkan dia ada agreement atau misalkan diskusi dengan bosnya, misalkan contohnya sekarang misalkan jumlah pekerja menurun tapi pekerjaan masih banyak, artinya itu kita harus negosiasi dengan atasan, dengan bos. Kalau misalkan atasannya mengizinkan, artinya udah jelas. Tapi kalau misalkan tidak ada ketentuan yang jelas, lebih baik pekerjanya itu menanyakan secara langsung, bos minta maaf dengan cara baik-baik karena kita misalkan tidak ada banyak pekerja, jadi pekerjaan ini harus dikerjakan hari Minggu. Apakah tidak ada kompensasi untuk overtime? Jadi di sini ada satu efek daripada keselamatan kerja juga. Coba kita lihat, kalau misalkan kita lihat aktivitasnya adalah kerja overtime. Bahayanya apa? Kelelahan. Apa kontrolnya? Kontrolnya kita boleh berbincang dengan majikan. Jadi di sini ada satu korelasi dengan ilmu dengan K3 tadi. Contoh yang lain adalah misalkan kita mengajukan overtime. Dengan cara apa? Nah itu, budi bahasa dengan baik, gimana caranya negosiasi dengan perusahaan. Jadi mungkin itu Pak. Jadi kesimpulannya adalah negosiasi dengan perusahaan. Terima kasih Pak Dr. Hakim. Ini pertanyaan masih banyak sekali, namun karena waktunya sudah malam, ini ada dari pertanyaan dari
Ibu Tati Cahyani menyampaikan apakah PMI sudah boleh masuk ke Brunei. Sampai saat ini Brunei masih moratorium untuk penerimaan tenaga kerja asing. Jadi PMI masih belum bisa masuk ke Brunei Darussalam. Selamat malam semua, nama saya Anu Lembayu. Kebetulan malam ini saya senang sekali bisa berbagi pengalaman. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya bekerja sebagai ketua pegawai di salah satu syarikat fast food industri di Brunei Darussalam. Saya lihat kawan-kawan kita ini banyak masalah mengenai overtime, off day. Apa yang dikemukakan Ibu Budi yang pertama kali itu adalah benar, bukti. Yang kedua yang Pak Bin Haki bicarakan tentang negosiasi pun itu benar sekali. Saya sarankan kepada teman-teman kembali untuk melihat bagaimana kontrak kerja yang pada saat pertama kali ditawarkan. Perusahaan kami kebetulan memang menghadapi hal-hal yang sama. Kemudian kami bernegosiasi dengan pegawai, staf-staf kami, karena ada beberapa hal OT itu akan kami bayarkan, tapi staf yang mengajukan diri apakah boleh OT ini sebenarnya tidak dibayarkan, kemudian dibagi kompensasi sebagai replacement of day, artinya diganti sebagai hari libur. Itu adalah salah satu alternatif yang mungkin kawan-kawan boleh bicarakan. Kemudian tadi saya sempat lihat juga Pak Herbert Marpaung bertanya tentang bagaimana kalau tidak ada bukti lembur. Itu harus dibicarakan dengan majikan. Karena saya paham tidak semua syarikat ataupun semua majikan mempunyai bukti. Tapi saya yakin pada saat pertama kali kerja atau mungkin setelah bekerja pun kita dapat secara budi bahasa bernegosiasi kembali dengan majikan. Karena memang off day ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau tidak seperti yang Pak Bu Budi, Pak Arif, kemudian Pak Bin Haki ceritakan tadi pun mengenai begitu apa pentingnya safety untuk mendapatkan hari libur agar tidak stres, itu memang benar sekali. Semoga kawan-kawan bisa bernegosiasi kembali dengan majikannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Budi, silakan Bu. Terima kasih Bu Ana untuk sharing informasinya, karena memang mungkin teman-teman yang sudah terjun langsung di lapangan ini lebih tahu ya bukti-buktinya seperti apa sih, baiknya sebagaimana gitu. Ini sebenarnya berlaku juga dengan pekerja rumahan ya. Pekerja rumahan atau yang di rumah tangga, baik sebagai amah maupun sebagai driver pribadi, itu juga banyak kasus yang diadukan ke KBRI. Mereka melakukan tadi katanya banyakan kerja lah segala macam, tapi kenyataannya setelah kami mediasi dengan majikannya sebenarnya enggak juga gitu. Sebenarnya tidak juga, tapi lebih kepada tadi cara mengatur waktunya seperti apa gitu ya. Walaupun memang terus terang kalau untuk pekerja domestik ini memang tidak ada yang disebut dengan OT ya Bu ya. Overtime itu memang nggak ada, itu memang khususnya untuk yang di syarikat saja. Tapi memang kalau untuk masalah banyaknya kerja dan segala macam itu memang kembali lagi. Kalau tadi di syarikat itu negosiasi, kalau di perseorangan bicarakan dengan majikannya. Terima kasih. Terima kasih atas paparan dan materinya ke teman-teman di KBRI Brunei. Saya dari BP3 DKI Ciracas. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya mewakili profesi seorang chef yang ada di Brunei Darussalam. Sebetulnya ada satu masalah yang harus saya ceritakan, cuman tadi agak gangguan internet. Nggak ada waktu lagi untuk bertanya. Boleh bertanya lagi Pak, sedikit aja. 5 menit Pak. Oke, silakan.
Saya bekerja lebih kurang ada 7 negara, Pak, sebagai chef. Terutama di Middle East, saya 10 tahun di sana. Asuransi di sana menjamin semuanya. Ada kasus teman saya di sebuah perusahaan di Brunei. Dia datang dari Indonesia sehat. Begitu kerja di Brunei dalam waktu 1 tahun, ada case dia ternyata terdeteksi ada sakit paru. Dia dirawat di Ripas sebelum pandemik, Pak, dirawat di Ripas ada sekitar 1 minggu. Setelah di Ripas balik kerja lagi, dia disarankan merawat diri di Brunei dengan biaya sendiri, atau pulang dulu memperoleh perawatan di Indonesia, setelah sehat baru kembali lagi. Kira-kira regulasi yang ada di Brunei seperti itu atau macam mana, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Sony. Mungkin saya sedikit menanggapi dan sedikit juga pengalaman saya sebagai pekerja di Brunei. Saya pun ada menangani pekerja seperti itu. Jadi ada satu aturan yang mengatakan bahwa identifikasi penyakit itu ada datang dari Indonesia sendiri atau memang dia terpengaruh udah saat bekerja. Contoh adalah resiko. Jadi kita akan melihat dia bekerjanya sebagai apa. Kalau misalkan dia bekerjanya sebagai pekerja yang memang betul-betul beresiko tinggi, kemungkinannya dalam waktu setahun dia boleh efek menjadi sakit. Artinya itu adalah tanggung jawab perusahaan yang baru. Tapi kalau misalkan dia bekerjanya dengan resiko yang rendah dan menyebabkan satu penyakit, itu dokter pun akan mengatakan bahwa ini adalah penyakit bawaan sebelumnya. Walaupun sudah dites dia pada saat masuk ke Brunei, dia memang dinyatakan bahwa fit atau misalkan sehat. Tapi tidak seperti itu. Dia akan menganalisa. Menganalisanya itu coba lihat resiko bekerja itu dia di mana. Kalau misalkan resikonya dia bekerjanya itu sepertinya di perminyakan dan dia di bagian ke dalam bagian drilling, artinya dia risiko akan menghirup benda-benda chemical yang ada di dasar bumi. Kalau misalkan sudah dianalisa, itu dalam waktu 3 bulan saja memang sudah beresiko tinggi. Makanya di sana di perusahaan akan melihat resiko tinggi itu kontrolnya seperti apa dan akan kompensasinya seperti apa. Jadi kita lihat dulu case-nya. Kalau misalkan dikatakan kita tidak bisa memutuskan, kalau misalkan saya di pihak K3 ini, kita tidak bisa memutuskan bahwa itu adalah penyakit bawaan atau memang penyakit efek daripada pekerjaan yang baru. Kita harus lihat dulu case-nya dan menganalisa dulu. Jadi mungkin itu jawabannya. Ada tanggapan lagi? Oke Pak, Bapak kan di Brunei ya, kapan bisa main ke KBRI kita diskusi lebih lanjut Pak? Baik, Pak. Ya Pak ya? Ya, supaya kita sharing informasi juga. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebenarnya diskusi makin hangat dan masih banyak pertanyaan. Tapi karena waktu sudah larut malam, di Brunei ini sudah hampir 10:30. Tanpa terasa kita asik bicara, asik diskusi ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Tapi sekiranya akan ada diskusi atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan lebih lanjut melalui media sosial ataupun email kepada KBRI. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan wawasan tentang pentingnya upaya-upaya untuk K3, keselamatan dan kesehatan kerja, supaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Karena memang para pekerja datang ke Brunei ini dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan. Karena itulah sangat disayangkan apabila dalam upaya tersebut terjadi kecelakaan kerja yang justru akan menghambat upaya untuk pencapaian kesejahteraan. Dan
Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Duta Besar atas sambutannya, dan juga kepada atas tenaga kerja kita Ibu Budi Kartini Tias, dan juga kepada Pak Nurbil Haki, Wakil Presiden Perme. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk webinar berikutnya kita rencana akan juga menyelenggarakan webinar berikutnya masih tentang ketenaga kerjaan. Jadi silakan kalau ada hal yang ingin disampaikan atau ada saran topik yang akan perlu disampaikan, bisa disampaikan ke kami sehingga kami nanti atur mengenai webinar tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.